Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Aprilia, NIM 1911E1016 dari kelas D3A Analis Kesehatan Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang trematoda paru, yaitu Paragonimus westermani. Paragonimus westermani merupakan cacing paru yang berasal dari kelas trematoda, di mana bagian tubuh yang paling utama diserang adalah bagian paru-paru, yang dapat menimbulkan penyakit paragonimiasis. Paragonimiasis adalah infeksi parasit melalui makanan dan bisa juga melalui udara. Terdapat pada paru-paru yang bisa menyebabkan subakut untuk penyakit radang paru-paru kronis. Lebih dari 30 spesies trematoda atau cacing dari genus Paragonimus telah dilaporkan menginfeksi hewan dan manusia. Di antaranya, lebih dari 10 spesies dilaporkan menginfeksi manusia, dan yang paling umum adalah Paragonimus westermani yang menyerang bagian paru-paru. Trematoda ini mempunyai nama lain delang fluke, Distoma westermani, dan Paragonimus ringeri. Hospes cacing Paragonimus westermani yaitu hospes definitifnya ada manusia, anjing, dan kucing. Hospes perantara satunya keong air tawar, spesies Melania sp, dan hospes perantara duanya ada kepiting, spesies Potamon sp, Paratelpusa sp, dan Sesarma sp. Juga ada udang air tawar, spesies Astacus sp, dan Cambarus sp. Siklus hidup cacing Paragonimus westermani. Cacing dewasa hidup di jaringan paru-paru. Cacing-cacing tersebut akan bertelur, kemudian telur akan melewati bronkus untuk keluar dengan dua cara. Yang pertama, dibatukan bersama sputum yang hermohagia. Yang kedua, jika sputum tertelan, maka telur akan masuk ke dalam saluran pencernaan, kemudian keluar bersama tinja. Telur-telur yang belum mengalami embrionisasi, jika jatuh ke dalam air, maka telur tersebut akan matang dan berisi mirasidium. Dalam 3-4 minggu, telur akan menetas dan keluar mirasidium. Mirasidium akan masuk ke hospes perantara satu, yaitu Melania sp. Kemudian berkembang menjadi sporokista, redia 1, redia 2, sersia. Sersia keluar kemudian masuk ke hospes perantara 2. Di dalam inang hospes perantara 2, sersia membungkuskan diri dalam kista dan disebut metaserkaria. Metaserkaria dalam hospes perantara 2 tertelan manusia, mengalami enkistasi dalam usus halus, kemudian menerobos dinding usus, kemudian menerobos diafragma dan rongga pleura, dan menjadi dewasa dalam paru-paru, dan terkadang juga cacing ini sampai ke otak untuk menjadi dewasa. Cacing ini dapat hidup selama 5-6 tahun. Selanjutnya ada morfologi telur cacing Paragonimus westermani. Yang pertama, telur berbentuk oval. Yang kedua, berwarna kuning kecoklatan. Yang ketiga, berukuran panjang 80-120 mikrometer dan lebar 50-60 mikrometer. Yang keempat, mempunyai operkulum yang khas berdinding tebal. Dan yang kelima, telur berisi sel-sel ovum yang belum matang, seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya, morfologi cacing dewasa Paragonimus westermani, yaitu cacing dewasa tebal berbentuk seperti biji kopi, berwarna coklat kemerahan, berukuran panjang 7-12 mm, lebar 4-6 mm, dan dengan ketebalan 3 mm. Mempunyai oral sucker atau batil isap mulut yang terletak pada subterminal. Ventral sucker atau batil isap perut terletak di bagian tengah tubuh. Oral dan ventral sucker mempunyai ukuran yang sama besarnya. Selanjutnya, cacing ini bersifat hermafrodit, yaitu memiliki dua alat atau organ kelamin di dalam satu tubuh. Mempunyai dua buah testis berlekuk dan saling berdampingan, yang terletak di setengah posterior badan.
Ovarium berlobus terletak di atas testis. Selanjutnya, sistem reproduksinya ovivar, yaitu berkembang biak dengan cara bertelur. Kelenjar vitellaria meluas di seluruh daerah lateral. Porus genitalis terletak di dekat tepi belakang ventral sucker. Untuk lebih jelasnya, seperti yang terlihat pada gambar. Patogenitas. Secara patologis, lokalisasi di paru terdapat reaksi-reaksi jaringan yang didahului dengan pembentukan kapsul jaringan fibrosis, yaitu bungkus berwarna biru yang mengandung sepasang cacing, telur, dan infiltrasi radang. Proses masuknya cacing ke dalam paru-paru dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap abses. Pada tahap ini, cacing bermigrasi dari usus ke paru-paru, menyebabkan perdarahan nekrosis jaringan. Makrofag, eosinofil, dan neutrofil dikumpulkan dan akan menyebabkan abses eosinofilus. Tahap kedua yaitu tahap kista. Pada tahap ini, cacing memancing reaksi granuloma yang secara bertahap melanjutkan untuk mengembangkan fibroid enkapsulasi. Yang ketiga yaitu tahap fibrosis dan bekas luka. Pada tahap ini, bahan internal diekskresikan atau diserap, yang akibatnya akan terjadi proliferasi jaringan fibrosa. Gejala klinisnya, infeksi cacing ini dapat menyebabkan dan memberikan gejala di paru-paru, juga entrofik infeksi. Gejala di paru-paru, yang pertama, kerusakan jaringan. Yang kedua, infiltrasi sel jaringan. Yang ketiga, reaksi jaringan membentuk kapsul fibrotik atau kista. Dan yang keempat, mengalami batuk kering kemudian batuk darah. Selanjutnya ada entrofik infeksi di otak, akan menyebabkan gejala cerebral atau epilepsi. Di usus akan menyebabkan abses dengan gejala diare. Di jaringan otot akan menyebabkan ulcerosa. Dan di hati, dinding usus, pulmo, otot, testis, otak peritoneum, dan plera akan terdapat bentuk kista. Bentuk infektif dari cacing ini yaitu telur yang berisi sel-sel ovum yang belum matang. Sampel pemeriksaannya ada sputum, cairan plera, dan tinja. Untuk mendiagnostiknya ada 2 cara. Yang pertama, dengan pemeriksaan mikroskopis untuk melihat telur cacing pada sampel, dan yang kedua, teknik enzim linked immunoabsorbent assay atau ELISA untuk mengidentifikasi IgM atau IgG terhadap Paragonimus. Selanjutnya ada pemeriksaan feses metode pengapungan untuk mengidentifikasi adanya telur cacing pada sampel. Prinsip kerjanya, sampel diemulsikan ke dalam larutan NaCl jenuh, di mana telur cacing akan mengapung ke permukaan dikarenakan perbedaan berat jenis antara telur cacing dan larutan NaCl. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut.
Selanjutnya ada pencegahan. Yang pertama, tidak buang air besar sembarangan, terutama di lokasi perairan. Yang kedua, tidak memakan kepiting dan udang air tawar yang belum dimasak sampai matang. Yang ketiga, memasak makanan hingga matang, mencuci tangan, membersihkan peralatan masak dan peralatan makan yang mungkin terkontaminasi, dan yang keempat, melakukan pengobatan pada penderita. Sekian pemaparan dari saya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa dimengerti dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.